wa alihi washabihi wa barik wasallam ajmain. Bapak kepala sekolah, Bapak Kepala SDT yang kami hormati, Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Joko Suparno SDTMM, Bapak Novian Pramujianto MPD, dan Bapak Samsul Adin SDT MPD yang kami hormati, serta rekan-rekan Bapak Ibu guru dan karyawan SMA Negeri 2 Bersih yang kami hormati. Mohon maaf Bapak Ibu, Bapak Kepala. Di sini saya akan menyampaikan apa yang menjadi tugas saya, yaitu selalu CGP atau calon guru penggerak, di mana program guru penggerak itu yang kami lakukan telah menyelesaikan modul 1, yaitu 1.1, 1.2 sampai 1.4. Dan sebelum masuk ke modul 2, maka ada penyampaian atau diseminasi aksi nyata modul 1.4, yaitu berkaitan dengan budaya positif. Dan saya Bapak Kepala dan Bapak Ibu guru yang lain, saya bukan bermaksud menggurui, bukan, tetapi hanya berbagi informasi, sharing apa yang saya dapatkan dalam program guru penggerak ini untuk disampaikan kepada Bapak Ibu guru semuanya. Untuk modul 1.4, yaitu tentang budaya positif, tujuan dari tindakan ini adalah yang pertama adalah mewujudkan budaya positif sekolah yang menumbuhkan disiplin positif, dan kemudian menumbuhkan motivasi intensif pada murid dalam rangka mewujudkan murid yang merdeka dan meyakini nilai-nilai kebajikan universal, menjalin kerjasama dengan guru dan pemangku kebijakan sekolah dalam mewujudkan budaya positif sekolah melalui tindakan yang ada di sekolah positif. Tujuan pendidikan ini kaitannya dengan modul 1 Bapak Ibu. Di dalam PGB modul 1.1 itu tentang filosofi pendidikan yang disampaikan menurut Yasser Dewantoro, yang mana adalah bahwa pembelajaran itu adalah berpihak pada murid. Berpihak pada yang pertama, pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana Bapak Ibu sebenarnya sudah melaksanakan semua untuk hal ini. Tinggal kita adalah meneruskan saja. Kemudian menurut KHD, tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Jadi prinsipnya kita itu tidak dapat merubah, tetapi hanya dapat menuntut tumbuh kembangnya. Diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun, bahwa kita itu menanam jagung, ya tumbuhnya jagung. Nanti paling tumbuhnya sudah itu hama. Tidak. Jadi kalau diibaratkan mungkin Pak Samsul, Pak Suli kan ini sudah memahami lebih dulu. Kalau saya kan masih belakangan. Yaitu seperti tukang kebun atau petani, di mana kita menanam jagung itu tumbuh jagung, dan kita hanya bisa merawatnya, mengarahkannya, menyirami, memupuk dan lain sebagainya, tapi hasilnya juga tetap berwujud jagung. Itu ibaratnya menurut Yasser Dewantoro. Kemudian budaya positif adalah nilai-nilai yang dengan kebiasaan yang dilakukan di sekolah dan berpihak pada anak atau pada murid, sehingga para prosesnya dapat menunjukkan murid yang berpribadi kritis, memiliki rasa hormat, kasih sayang, dan bertanggung jawab, serta sadar akan lingkungannya. Jadi ini sesuai dengan visi di dalam lembaga kita, pendidikan kita sebagai ketua besar. Ini kalau mendidik berapa? Visi itu modul 1.3 nih. Dalam modul 1.3 itu kan ada visi guru penggerak, di mana itu mengambil atau menurunkan dari visi sekolah. Visi sekolah kita adalah terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, berprestasi, dan tanggap dalam
pembaruan pendidikan yang berwawasan lingkungan. Dari siang itu saya mengambil sudah bagus semuanya, tapi pelaksanaannya dan pengawasannya atau pelaksanaannya dan pengawasan dan pelaksanaan itu yang kita tidak ada. Kemudian kenapa harus ada budaya kondusif di sekolah? Itu latar belakangnya adalah untuk menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif dan sadar akan lingkungan, maka diperlukan budaya kondusif. Di sekolah kita sudah banyak Bapak Ibu budaya kondusif yang sudah dilakukan, mulai dari 5S, budaya 5S, kebiasaan berdoa awal di kegiatan, kemudian bersurat berjamaah, kemudian pembiasaan yang lain sudah banyak dilakukan. Dan itu adalah bagian dari mewujudkan karakter positif pada murid yang berpihak pada murid. Nah, Bapak Ibu dan Bapak Kepala Sekolah yang kembali, dari sekian banyak kebiasaan itu saya menganggap seperti menumbuhkan kembali, yaitu program Alisa. Alisa ini adalah nama program dari saya, yaitu apa sebenarnya? Itu untuk menumbuhkan kembali budaya positif murid untuk sadar terhadap lingkungan, di mana Bapak Ibu di sekolah kita itu kan menyandang sekolah adiwiyata, itu statusnya masih ada. Dan kemudian kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa kita akan menumbuhkan kembali, ya Bapak, merevitalisasi kaitannya dengan adiwiyata, di mana kita akan sadar akan lingkungan. Saya akan berencana ini, berangan-angan, memimpikan, itu kan boleh Pak, yang berawal dari mimpi seperti itu. Berencana membuat istilah program itu Alisa. Aku lihat sama akan aku ambil. Jadi bagaimana menumbuhkan kesadaran terhadap warga sekolah, baik diri saya dan juga teman rekan-rekan guru dan juga warga sekolah termasuk murid. Bagaimana kita menumbuhkan karakter itu ketika melihat sampah itu dengan sadar diri untuk membuangnya. Budaya positif Alisa ini adalah dimaksudkan agar kita semua membudayakan sadar akan kebersihan lingkungan dengan menanamkan karakter membuang sampah dengan tepat dan dapat memilah. Ini juga sesuai dengan program kemarin project di Pak Susilo, yaitu tentang project 1 berkaitan dengan kompos. Ketika dipilah, yang organik bisa digunakan untuk pupuk kompos. Ini berarti kan berkelanjutan tidak keluar dari yang sudah terprogram di sekolah. Kemudian harusnya itu untuk mempunyai motivasi intrinsik dan sadar diri dalam kaitannya ketika melihat sampah, yaitu mau mengambil dan mau membuangnya dengan tepat. Itu harapannya. Kemudian topik dalam informasi konsep ini yang akan saya sampaikan ada 5 macam, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol atau resisi, kemudian keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Menurut saya Bapak Ibu proses contoh apa ini? Perubahan paradigma belajar di mana pembelajaran yang kita lakukan selama ini kan mungkin masih teacher centered atau berpusat pada guru, tapi ke depan sesuai dengan filosofi pendidikan dari Kiai Haji Wakil adalah nanti ada student center atau berpihak pada murid. Dimana kalau bahasanya malah bahasa modern itu menghamba pada murid di Pak Samsul, tapi maksudnya adalah berpihak pada murid, bagaimana kita mengedepankan kebutuhan dan kondisi murid kita itu, yang tentunya dari berbagai macam latar belakang dan kelebihan masing-masing anak-anak tersebut. Kemudian dari bermain kemarin sudah diterapkan oleh Pak Samsul, yaitu kaitan dengan bermain untuk kepala tangan itu, bagaimana mengontrol diri maupun mengontrol orang lain, di mana yang bisa mengontrol itu sebenarnya diri kita sendiri. Kata Pak Samsul, oke Pak Suri. Jadi yang bisa mengontrol diri kita sendiri, bagaimana kita mempertahankan sesuatu yang ada pada diri kita sendiri itu, walaupun di iming-iming atau di rayu dengan berbagai macam godaan, ketika kita menggenggam sesuatu yang kita anggap paling penting, paling kita pasti kita akan pertahankan dengan sebaik-baiknya. Kemudian stimulus respon,
Stimulus dan respon lawan teori dari kota pendampingan tentang pandangan tentang dunia, yaitu stimulus respon tentang dunia, realitas kebutuhan kita sama, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Jadi kebutuhan kita mungkin ada kebutuhan yang sama, tetapi juga ada kebutuhan yang berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Ketika mungkin melihat saya, melihat semuanya sama melihat saya, tapi mungkin punya gambaran tersendiri-sendiri dengan sosok yang kita lihat. Semacam itu. Jadi, ya semacam itu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Sudah Bapak Ibu, nanti kembali. Oke, yang saya udah nanti kita akan lanjutkan kembali ke ini. Jadi terima kasih Bapak Ibu untuk atensi dan kerjasamanya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya adalah mempersiapkan alat tulis ya. Ya, pulpen aja. Masuk semua ya hari ini. Bagus. Masih sisa? Ringnya. Masih ya. Ada yang pinknya double? Pinknya double? Berapa nih double pinknya? Merahnya. Nah, yang selanjutnya yang di hijau itu harapan atau keinginan atau cita-citanya itu. Kemudian yang merah silakan tuliskan 10 hal yang tidak boleh dilakukan di kelas. 10 hal yang tidak boleh dilakukan di kelas. Bebas mereka yang 10. Silakan ngomong SDW opo ketika nanti sama dengan temannya, berarti nanti kita kelompokkan tersendiri. Tapi yang penting kalian menuliskan 10 hal yang tidak boleh dilakukan di kelas kita. Silakan bisa dimulai dari sekarang.
Jadi ini untuk dari apa yang kita ambil ini dari masing-masing kalian ini ya. Dari peraturan-peraturan yang diambil ini kita ambil intisarinya. Dari sekian banyak itu ketika kita sarikan bab 1 kita ambil tadi kan ada dilarang terlambat, atau enggak dilarang telat dan lain sebagainya. Tadi bahasanya, maka kita ambil bahasanya adalah tepat waktu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu guru atau kalian terlambat nanti dihubungi saja. Oh, bisa bagus kok. Belum jatahnya masuk. Tadi aja enggak apa-apa. Ya, itu ya. Terus tadi ada lagi dilarang buat gaduh, dilarang rame, dilarang macam-macam tadi. Maka kita sepakati fokus dan konsentrasi saat belajar, saat pelajaran. Maka kegiatan-kegiatan yang tidak penting akan disingkirkan. Kemudian dilarang kece, dilarang manggil nama orang tua, dilarang moyoi, dilarang diri dan lain sebagainya. Berarti di sini kita simpulkan saling menghargai dan menghormati baik kepada guru dan sesama anggota kelas. Nah, orang saya mendengar ada yang koyo-koyo dan lain sebagainya, berarti tidak saling menghargai, tidak saling menghormati. Pakat ya? Yang keempat, menjaga kebersihan kelas, karena tadi ada dilarang buang sampah sembarangan, dilarang makan dan minum di dalam kelas. Kenapa? Baunya nanti bisa membuat orang lain mabuk. Maka menjaga kebersihan kelas termasuk di lajunya masing-masing dijaga. Merawat fasilitas kelas, karena tadi ada dilarang merusak, dilarang mencoret-coret tembok, dilarang ya seperti itu. Maka kita ambil kesimpulan merawat fasilitas kelas dan sekolah dan menaati tata tertib yang berlaku. Kemudian ini keluar kelas saat pelajaran harus mendapatkan izin, melaksanakan kegiatan sekolah sesuai jadwal yang berlaku. Yang ke-9 tambahi apa? Melaksanakan kesepakatan kelas. Dulu ya. Maksud ya? Melaksanakan kesepakatan kelas ini dengan baik. Dengan baik. Kira-kira orang sini ada koreksi ini. Ini saya mengambil intisari dari kamu semua ini. Ini diintisarikan semacam ini. Kira-kira orang sini orang sesuai, orang setuju, dan belakang yang belakang yang depan. Masuk ya, ya. Sudah sepakat ya. Terima kasih. Mbak, dituliskan ya. Ini hasilnya sudah sampai. Besok ketika membuat apa jenenge struktur organisasi dan lain sebagainya, itu kesepakatan kelas itu dibuat, entah itu semacam ini ya sudah dilangir apa dari bentuk dasarnya, kemudian dibuat kesepakatan kelas di situ dan biar semuanya tahu. Terima kasih. Seperti itu. Ada yang mau tanya lagi? Cukup ya? Ya, kalau cukup. Ada sini nih tempatnya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Aisyah, silakan. Oke, silakan duduk Aisyah sini. Nah, apa kabarnya Aisyah? Baik, Pak. Ini kira-kira Aisyah tahu nggak kenapa tentang Aisyah hari ini? Ada, Pak. Kenapa lah? Mungkin apa karena saya berkata
kotor dari laki-laki? Bisa jadi juga. Ya itu diantaranya adalah salah satu itu bahwasanya tadi Pak Guru lihat ketika kamu nyapu, kok tadi tiba-tiba kamu marah dan berkata kotor. Pak Guru dengar, makanya kan ada yang mengganjal. Terus lihat ternyata kamu tahu nggak kalau berkata kotor itu perbuatan salah? Tahu Pak. Tahu ya, ya Aisyah, nggak apa-apa. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Di antaranya tadi termasuk juga Pak Guru juga pernah berlaku salah juga. Tapi bagaimana ketika orang yang salah itu akan menyelesaikan masalahnya? Itu ya. Coba Aisyah sekarang ceritakan kenapa kamu tadi berlaku demikian. Tadinya saya kesal Pak, saya diganggu dengan Afif, dilempar sampah ke saya lagi nyapu dengan serius. Otomatis saya marah Pak, karena saya menyapu dilempar. Ya, nggak apa-apa karena manusiawi itu semacam itu. Tapi Aisyah, dengan melempar itu apakah itu satu solusi? Tidak Pak. Dengan kamu marah-marah itu kamu solusi Tidak Pak. menyelesaikan masalah? Tidak Pak. Malah justru bisa menambah masalah, bukan? Iya Pak. Maka dari itu Aisyah, sekarang ketika kita punya masalah, maka menyelesaikannya itu bisa dengan kepala dingin, jangan langsung marah. Ini sekarang kita bicara tentang kesepakatan kelas kita. Kira-kira kesepakatan apa yang sudah tidak dilaksanakan sama Aisyah? Apa? Coba ingat-ingat. Kita saling menghormati, saling menghargai Hmm. satu dengan lain. Ya, tidak namanya kan itu, kita kan sama satu kelas saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi. Nah berarti di antara itu kan kalau kamu berkata kotor dengan orang lain, apakah itu menghormati? Tidak Pak. Tidak menghargai juga kan? Nah, jadi ada kesepakatan yang sudah dilanggar oleh Aisyah. Terus langkah selanjutnya kira-kira apa yang akan Aisyah lakukan ketika melanggar suatu kesepakatan tersebut? Saya minta maaf Pak, Nah, minta maaf dengan siapa? dengan Habib dan Pak Guru. Dengan teman-teman di kelas juga ya. Iya Pak. Terima kasih dan jangan mengulangi lagi, gitu ya. Iya Pak. Nah, ketika melakukan suatu kesalahan maka kita harus bertanggung jawab, Iya. ya, bertanggung jawab dan juga mau minta maaf terhadap teman dan juga bapak ibu guru serta teman-teman satu kelas. Supaya apa? Supaya nanti dalam menjalankan kegiatan di kelas itu kita saling menyayangi, saling menghormati dan kelas akan menjadi demikian ya. Iya Pak. Ya, oke, terima kasih. Setelah ini nanti bisa kembali ke kelas dan jangan lupa minta maaf sama Habib dan juga teman-teman ya. Iya Pak. Oke, silakan nanti bisa kembali ke kelas. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dadah. Assalamualaikum. Dari yang dilakukan Pak Agus ketika saya salah, saya tidak dimarahi, tetapi diberi pengertian sehingga saya dapat menyelesaikan masalahnya dan saya lebih menyadari. Terima kasih Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.